Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan rumah sakit darurat COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan fasilitas darurat ini diklaim dapat menampung 3.000 pasien dengan kapasitas total mencapai 24.000 orang di seluruh fasilitas. Ya, lantas seperti apa kesiapan ruang maupun peralatan di rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet? Berikut liputannya. Ditemani Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo dan Menteri BUMN Erick Thohir, Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan rumah sakit darurat COVID-19 di kawasan Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Presiden melihat kesiapan ruangan inap, peralatan seperti APD maupun ventilator, hingga berbincang kepada sejumlah tenaga medis yang berjaga. Presiden menyebut fasilitas darurat ini dapat menampung 3.000 pasien dengan kapasitas total mencapai 24.000 orang di seluruh fasilitas. Namun Presiden mengharapkan fasilitas darurat ini hanya sebagai perangkat cadangan saja. Bersiap jika fasilitas utama tak mampu lagi menampung jumlah pasien positif COVID-19 yang membludak. Perlu saya sampaikan bahwa Wisma Atlet ini memiliki kapasitas 24.000 orang yang saat ini yang telah disiapkan adalah untuk 3.000 pasien. Dari keseluruhan 10 tower yang ada di Wisma Atlet, hanya 4 tower saja yang difungsikan sebagai rumah sakit darurat penanganan COVID-19. 2 tower terpojok yakni tower 6 dan 7 dijadikan sebagai zona merah pusat observasi maupun isolasi bagi calon pasien COVID-19. Mirip dengan penampakan rumah sakit pada umumnya, lantai 1 tower 7 terlihat seperti loket pendaftaran maupun ruang tunggu. Disusul dengan instalasi gawat darurat yang ada di baliknya dan ditunjukkan bagi pasien dengan gejala. Dan di sinilah nanti memang pasien pertama akan ditangani, yaitu di IGD, karena memang di sini sudah disiapkan sekitar 50 tempat tidur dan juga 25 alat bantu pernapasan. Bahkan di sini juga disediakan adanya inkubator chamber. Ini digunakan untuk mengamankan para pasien positif agar tidak menulari sejumlah pasien lainnya ataupun pengunjung yang ada di lokasi ini. Uniknya lagi di sini tersedia isolated chamber atau keranda tertutup tembus pandang yang diklaim memiliki kemampuan negative pressure yang memungkinkan udara di dalam kotak tak akan keluar. Isolated chamber ini diperuntukkan bagi pasien dengan gejala yang dibawa menggunakan ambulans guna menjaga kontaminasi dengan lingkungan sekitar. Tak hanya itu, rumah sakit darurat COVID juga dilengkapi sejumlah fasilitas lainnya seperti healthcare unit dengan 80 tempat tidur maupun ruang ICU dengan 20 unit ventilator. Seluruh data fasilitas diklaim juga terhubung dengan sistem terpusat, sehingga akan memudahkan pasien maupun tenaga kesehatan yang bertugas. IGD, triase, dan sebagainya terhubung dengan sebuah sistem informasi rumah sakit, di mana kami tidak ada kertas atau paperless. Setiap lantai akan berisi 34 unit perawatan, dengan masing-masing 32 unit isolasi, 1 ruang perawatan, dan 1 ruang pemeriksaan. Sementara dalam 1 unit akan diisi dengan 2 kasur, sesuai peruntukan unit saat pembangunan Wisma Atlet ini. Selama berinteraksi dengan pasien dalam zona merah, seluruh perawat nantinya diharuskan menggunakan alat pelindung diri lengkap. Total terdapat 450 perawat, 14 dokter paru dalam 1 shift, dan 10 dokter spesialis, serta 48 dokter umum yang berjaga dari sejumlah komponen. Selain zona merah, sejumlah tower terdekat akan menjadi zona kuning yang menjadi pusat bagi tenaga kesehatan yang bertugas. Sementara zona hijau diberlakukan sepanjang kawasan luar Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Bram Herlambang, Dap Thompson, Jakarta. Ya, dan resmi beroperasi pada Senin sore, pemirsa, Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta langsung dipadati oleh sejumlah pasien. Tidak hanya Wisma Atlet Asrama Haji di Pondok Gede, Jakarta Timur juga dialihfungsikan sebagai lokasi penampungan pasien kasus COVID-19. Sementara di Semarang, Wali Kota Hendrar Prihadi memberikan rumah dinasnya untuk dijadikan tempat isolasi pasien COVID-19. Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat resmi beroperasi sejak Senin pukul 5 sore. Baru saja beroperasi, sebuah ambulans telah menunggu untuk merujuk pasiennya ke Tower 7. Beberapa orang bermasker juga ikut antri menunggu agar bisa masuk ke dalam. Semakin malam, antrian kendaraan pribadi dan ambulans makin terlihat di pintu masuk gerbang 3 yang memang dikhususkan sebagai pintu masuk pasien dan ambulans. Rumah sakit darurat ini diklaim telah memiliki 15.000 alat perlengkapan dokter
ratusan perawat, serta puluhan dokter. Rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet memastikan akan menerima pasien dengan keluhan gejala ringan hingga sedang, meski tanpa rujukan dari rumah sakit. Hal ini agar penanganan suspek corona bisa cepat dilakukan. Sementara untuk pasien gejala berat tetap akan ditampung pada rumah sakit yang telah dirujuk oleh pemerintah. Tak hanya Wisma Atlet, Asrama Haji di Pondok Gede, Jakarta Timur juga resmi dialihfungsikan sebagai lokasi penampungan pasien kasus COVID-19. Gedung ini dihibahkan Kementerian Agama kepada Rumah Sakit Haji Jakarta yang letaknya bersampingan untuk mengantisipasi lonjakan jumlah pasien COVID-19. Sementara itu di Semarang, Wali Kota Hendrar Prihadi memberikan rumah dinasnya untuk dijadikan tempat isolasi pasien COVID-19. Seiring lonjakan jumlah ODP dan PDP yang terus bertambah dan daya tampung rumah sakit rujukan yang terbatas. Selain rumah dinasnya, Hendrar Prihadi juga menjadikan kantor diklat di kawasan Ketileng Semarang sebagai tempat isolasi. Maksimal tanggal 30 Maret, 2 tempat itu, diklat maupun rumah dinas sudah harus bisa berfungsi sebagai tempat pelayanan untuk PDP, pasien dalam pengawasan. Hingga Senin kemarin, di Kota Semarang tercatat 6 orang pasien positif COVID-19, 84 orang pasien dalam pengawasan atau PDP, dan 903 lainnya dalam pengawasan atau ODP. Tim Liputan Transmedia.